Halo guys, welcome to my YouTube channel again. Hari ini aku mau review perlengkapan bayi. Aku bingung ya mau ngomong apa ya. Perlengkapan bayi yang masih kepake sampai sekarang. Ya, dan ini ada beberapa perlengkapan yang kepakainya dari newborn dan sampai sekarang. Ada yang mulai MPASI, aku beli dan sampai sekarang pun masih kepake. Karena aku lihat kalian ternyata suka dengan konten-konten mereview aku, jadi mungkin aku akan seterusnya akan bikin konten review apa aja, bukan hanya perlengkapan bayi. Aku akan review apa aja yang bisa aku review. Yang mau request juga boleh komen-komen di bawah mau aku review apa. Yang penting barangnya gampang dicari ya guys, oke? Sebelum kita mulai review ini, aku sekali lagi meminta maaf kalau akan ada sedikit ribut-ribut suara mobil, karena memang rumah aku di pinggir jalan. Mungkin di video-video ini akan ada suara-suara mobil motor yang lewat ya. Aku mau mulai dari yang MPASI dulu ya, yang aku beli sejak MPASI dan sampai sekarang. Produk pertama aku punya ini, produk MPASI. Ini mulai awal baby aku MPASI, aku belikan piring yang kayak gini. Kalau kalian lihat ini lentur, bahannya memang dari karet. Tapi ini khusus untuk bayi, pastinya juga aman. Terus ini aku beli satu set sama sendoknya, sama garpu. Tapi karena size-nya menurut aku tuh sendok garpunya tuh size-nya terlalu besar ya. Makanya aku nggak mau pakein yang itu. Terus ini kenapa aku suka dengan piring ini, karena kalau kita traveling, ini tuh gampang dibawa. Jadi aku biasanya tekuk gini, aku masukin di plastik, aku ikat, terus aku taruh di dalam tas. Jadi lebih nggak makan tempat. Terus juga aman masuk di sterilan. Aku selalu kalau habis pakai aku pasti steril piring ini. Terus ini aku belinya dari Bebemo ya, aku belinya dari Bebemo. Terus aku juga beli ininya, apa ya ini namanya, celemek, apa sih ini namanya, ini tuh celemek apa ya, pokoknya ini tuh untuk taruh di leher gini. Kalau dia mau makan, kalau namanya juga baby ya, kalau makan pasti ada yang jatuh-jatuh. Apalagi sekarang Jason, anakku, lagi aku pelajari makan sendiri, dan pastinya ada yang jatuh-jatuh. Ini supaya nggak jatuh ke lantai, aku beli yang kayak gini modelannya. Jadi makanannya nggak jatuh ke lantai, masuk ke dalam sini kantongnya. Terus ini juga sama, bahannya dari karet, tapi aman untuk masuk ke sterilan, aman, dengan suhu panas juga aman. Ini dua barang ini aku beli waktu Jason, baby aku, masih umur 6 bulan, dan sekarang dia udah umur 1 tahun 3 bulan. Ini masih kepake, pastinya ini akan kepake lama ya, makanya aku rekomendasiin untuk beli yang kayak gini. Tapi mau pakai yang piring-piring biasa juga, piring yang bukan karet gini juga ya bisa sih sebenarnya, terserah mams. Produk selanjutnya aku punya ini tempat susunya bayi. Terus kalau kalian lihat kan ini paling atas ada susunya ya. Aku mau kasih tahu dulu kelebihannya apa. Kelebihannya adalah kalau anak kalian, baby kalian udah mulai MPASI, bisa taruh di sini MPASI-nya. Biasanya aku dulu waktu awal-awal MPASI, aku sekali masak untuk 2 hari. Jadi aku simpan di freezer. Dan aku simpennya pakai ini, lumayan kan, ada 3 tempat. Aku simpennya pakai ini, terus besoknya aku panasin, karena ini kan memang aman untuk suhu panas, bisa di steril juga, bisa dipanasin juga gitu ya. Pastikan kalau kalian mau panasin makanannya baby kalian, apalagi untuk MPASI, plastiknya itu bahannya ini memang khusus untuk ini ya, untuk bisa dipanasin gitu ya, bisa dimasukin di kulkas dan bisa dipanasin gitu, karena nggak semua bahan plastik kan bisa tahan untuk suhu panas. Minusnya ini yang aku nggak suka adalah kalau kalian lihat ini tuh tutupnya tuh agak susah untuk dibuka tutup, itu susah ya, nggak terlalu enak lah untuk buka tutup. Kadang bisa, kadang nggak bisa, kayak gini ya, maksudnya ada bagian-bagian yang nggak bisa ketutup, kadang enak, kadang nggak enak ya. Terus kalau untuk susu, menurut aku agak ribet kalau untuk tempat susu, karena misalnya kita lagi jalan jauh gitu ya,
Terus kita isi semua yang kosong ini. Misalnya ini udah kosong ya di atas, kita mau pakai yang bagian kedua. Ini harus dipindahin, dibuka tutup gitu, agak ribet lah menurut aku. Kalau kalian mau yang simple, tempat susu yang simple, kalian boleh lihat deh di video aku yang di perlengkapan baby. Itu aku juga punya tempat susu yang satu cup gini ada 3 tempat untuk susu. Kalian boleh lihat di video aku sebelumnya. Produk selanjutnya, karena ini barangnya agak besar dan susah untuk aku lepas pasang, aku punya bed rail. Namanya bed rail, aku nggak tahu ya, aku nanti akan taruh di sini mungkin gambarnya. Bed rail ini kalau mungkin teman-teman belum tahu, ini bed rail adalah pagar untuk kasur supaya bayi itu tidurnya nggak jatuh ya. Dari bayi sampai sekarang baby aku ini memang nggak pernah jatuh dari kasur karena aku beliin dia bed rail, jadi benar-benar aman, mau ditinggal pun aman gitu ya. Dan ini kepake lumayan lama ya, aku belinya kayaknya aku beli itu mulai baby aku umur 7 bulanan deh, sampai sekarang masih kepake bed rail ini. Produk selanjutnya aku punya ini selimut pastinya akan awet ya kepake. Selimut, handuk itu pasti akan awet akan kepake terus. Jadi pilihlah bahan yang bagus untuk selimut baby dan handuk baby, karena itu akan dipakai dalam jangka panjang. Perlengkapan yang masih kepake sampai sekarang, salah satunya adalah ini, kain bedong. Jadi kain bedong ini dari bener-bener masih anak aku belum lahir udah aku beli ya. Sampai sekarang anakku udah umur 1 tahun lebih, ini masih kepake banget. Karena misalnya anak aku habis mandi ya, habis mandi kan dia kan nggak mungkin langsung taruh di kasur karena badannya kan masih basah gitu ya. Aku alaslah pakai ini supaya kasurnya nggak basah gitu ya, untuk dia ganti baju. Terus ini juga kalau misalnya dia pas ngompol di kasur bocor gitu ya, aku pasti alternatifnya ya kasurnya aku alasi dengan ini gitu ya. Dan ini benar-benar kepake sih, makanya sekali lagi aku bilang bahwa kalau mau pilih kain bedong, selimut, handuk gitu ya, pilihlah yang kualitasnya bagus, nggak gampang rusak, karena itu akan dipakai dengan jangka panjang. Sekarang aku punya produk yang masih kepake sampai sekarang, salah satunya adalah ini perlak. Kenapa masih pakai perlak sampai umur 1 tahun lebih? Karena kan dia baby aku habis mandi, badannya kondisinya kan basah. Gak mungkin kita taruh di kasur dalam kondisi anaknya masih basah gitu ya. Ya aku taruh perlak ini. Jadi di atas kasur aku taruh perlak, di atas perlak aku kasih kain ini gitu ya. Sebenarnya dulu aku tuh punya 2 perlak. Satunya yang modelannya yang biasa, bukan yang kayak gini yang biasa. Tapi dalam waktu kurang lebih 5 bulan apa 4 bulan gitu ya, perlaknya udah rusak, udah sobek-sobek, dan ini masih bertahan sampai sekarang. Ya jadi ya itu lagi sih yang aku akan bilang, pilihlah dengan kualitas yang bagus supaya gak bolak-balik beli ya. Selanjutnya aku punya gendongan ini, masih sangat kepake sampai sekarang, gendongan jarik. Ini aku punya 2 dan gonta-ganti ya, kalau yang satunya dicuci aku pakai yang ini. Dan ini awet sih sampai sekarang masih kepake. Aku juga beli gendongannya kayak gini, aku udah pernah kasih tahu di video aku yang perlengkapan baby itu. Terus yang selanjutnya yang lucu ini jadi ini topinya mulai newborn juga dipakein. Ini sih sebenarnya topinya tuh punya ponakan aku. Terus pas anak aku lahir dikasih ke anak aku, dan sampai sekarang tuh topinya masih muat. Lucu sih ini, karena dia kan bahannya melar ya. Jadi sampai sekarang dari newborn sampai dia umur 1 tahun, topinya masih muat yang ini karena bahannya memang melar. Aku lumayan terkesan dengan topi ini karena kok bisa ya topi ini kepake dari masih newborn sampai sekarang masih cukup. Oke, yang terakhir ini produknya sangat-sangat recommended. Ini adalah popok kain kayak gini. Aku beli beberapa ya. Ada juga yang motifnya kayak gini. Ini kalau kita beli yang kayak gini, kita akan dapat kainnya gini. Sebenarnya tuh mungkin maksudnya
kainnya tuh masukin di dalam sini ya, di dalam tempatnya ini. Tapi aku biasanya pakainya langsung kayak gini. Jadi kalau misalnya babynya pipis, yang bagian sininya nggak basah, jadi aku cuman ganti bagian dalamnya ini. Nah, ini karena produknya kalau kita beli satu ini kan cuma dapat satu ya. Jadi aku inisiatif lah untuk bikin sendiri dalemannya ini. Jadi ini kan sebenarnya handuk yang bahannya agak halus. Aku bawain ke tukang jahit, aku kasih contoh yang ini. Aku suruh sama tukang jahitnya untuk bikin yang kayak gini. Jadi sama tukang jahitnya dipotong-potong dan jahit pinggir-pinggirannya. Akhirnya jadilah yang kayak gini tuh banyak. Kalau ininya basah, ininya nggak basah, jadi kan ada cadangannya untuk ganti gitu ya. Terus bisa juga dipakai kayak celana-celana kayak dalam anak. Ini tuh kan bisa dipakai untuk dalemannya. Aku kasihan juga sih kalau misalnya babyku harus pakai pampers dari pagi sampai malam kan, takutnya iritasi. Jadi aku pakein yang kayak gini. Memang harus diganti-ganti, lebih menghemat juga. Terus lebih nggak gampang iritasi juga karena kan harus sering diganti. Kalau popok kan dia pipis kalau belum penuh gitu ya pampersnya, atau harus 4 jam baru diganti kan kasihan ya, takutnya iritasi. Jadi aku beli kayak gini. Oke, segitu aja video mereview dari aku hari ini. Nantikan video review selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalau ada aku punya video baru kalian nggak akan ketinggalan. Tunggu review aku selanjutnya dan see you. Terus yang ke berapa ya ini?